Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Asbar. Saya mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan B1 angkatan 2025 Universitas Islam Alauddin Makassar, rombel 13 dengan NIM 210001243212. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah saya di SD 250 Marwanging Kabupaten Senjai, fase B, kelas 4, semester 2 dengan tema Iman kepada Rasul. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana hari ini? Semangat semua untuk belajar? Semangat. Apakah hari ini ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah, untuk hari ini anakku semangat dan tidak ada yang sakit. Oke anakku sekalian, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa sebelum mulai pelajaran agar apa yang kita alami, pelajaran yang kita dapatkan hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ketua kelas silakan maju di depan. Kelas 4. Siap. Sebelum belajar mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yuna. Jadi anakku sekalian, saya ingin mengecek dulu kehadiran anakku sekalian ya. Hari ini siapa yang ngisi? Tidak ada. Sakit? Tidak ada. Alfa? Tidak. Berarti hari ini saya tandai semuanya hadir ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena anakku sekalian semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi agar semua pembelajaran kita dapat lancar sampai selesainya, saya ingin kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk membangkitkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan sebagai jiwa nasionalisme kita terunggah, maka saya ingin anak-anakku berdiri dan menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, silakan berdiri. Kita
kita setiap hari, yaitu literasi Al-Quran. Dan hari ini kita akan baca surah Al-Ikhlas. Ya, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Ikhlas. Anakku sekalian, pada hari ini sebelum kita belajar, saya sedikit berikan persepsi dengan saya mengaitkan dengan materi yang lalu yang telah kita pelajari. Apa masih ingat pelajaran yang lalu? Materi kita minggu lalu yaitu adalah silaturahmi. Nah, dengan kaitannya dengan pembelajaran pada hari ini yaitu bahwa kita manusia makhluk sosial, yang artinya bahwa kita semua membutuhkan manusia yang lain. Kita tidak bisa hidup dengan tanpa bantuan orang lain, makanya harus bersosial. Pelajaran kita hari ini adalah sifat-sifat Rasul Allah. Di sini dapat kita teladani sebentar apa itu sifat-sifat Rasul Allah, sifat wajib Allah, dan apa itu sifat mustahil. Artinya bahwa sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul adalah mustahil, dan wajib adalah sifat yang mesti melekat pada Rasul Allah dan tidak ada pada Rasul Allah. Makanya ada sifat Rasul Allah, ada wajib dan ada mustahil. Anakku sekalian, sebagai pemantik saya ingin memberikan pertanyaan. Apa ada yang mengetahui sifat wajib bagi Rasul? Ada 4 yang mengetahui? Oke, tidak ada. Oke. Apakah ada yang mengetahui sifat mustahil bagi Rasul? Iya, salah satunya. Oke. Mari kita pelajari bersama. Perhatikan baik-baik. Anakku sekalian, pada hari ini tujuan pembelajaran apa yang mau dicapai hari ini bisa kita lihat di atas. Pertama adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat 1. Menyebutkan sifat apa itu sifat wajib bagi Rasul, sebentar kita pelajari, dan itu anak-anakku sebentar harus sudah bisa mengetahui apa itu sifat wajib bagi Rasul yang 4 itu. Selanjutnya, next yang kedua, menjelaskan arti dan contoh dari sifat wajib Rasul. Ini sebentar kita harus menjelaskan apa itu artinya dan contohnya dari sifat wajib bagi Rasul. Yang keempat itu. Yang kemudian selanjutnya yang ketiga adalah menyebutkan sifat-sifat mustahil para Rasul. Berarti kalau ada sifatnya yang wajib, berarti ada juga yang mustahil. Mustahil artinya itu sesuatu yang tidak dimiliki oleh Rasul. Itu adalah sifat mustahil yang ada pada Rasul. Selanjutnya yang keempat adalah meneladani sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Apa artinya itu meneladani? Artinya bahwa semua sifat yang baik yang melekat pada Rasul wajib kita teladani, ya, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Jadi Rasul adalah utusan Allah manusia untuk menyampaikan wahyu kepada kita semua. Selanjutnya adalah perhatikan, Rasul memiliki sifat istimewa yang menjadi teladan bagi kita semua. Ada teladan, ada sifat teladan, contoh yang baik untuk kita teladani sebagai manusia, apalagi akhir-akhir ini banyak kejadian hal-hal yang tidak baik yang sering muncul dalam kehidupan kita. Makanya itu sebagai teladan, maka kita wajib mencontohi sifat-sifat yang baik bagi Rasulullah. Oke, anakku sekalian,
Di sini saya akan memperlihatkan gambar atau sebuah video tentang keteladanan Rasul. Anak-anakku sekalian bisa perhatikan, bisa menyimak, ambil pelajaran. Sebentar ada pertanyaan apa-apa materi yang ada di atas. Oke, siap? Oke, perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengangkat seseorang menjadi rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Ya, diperhatikan baik-baik ya. Ini adalah sifat-sifat. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya sifat yang harus dimiliki oleh rasul. Nah, sifat wajib bagi rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Sidik artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Dapat dipercaya, amanah. Bisa ini benar, sidik. Fatona, artinya cerdas. Berarti sudah 3. Tabligh, artinya menyampaikan. Menyampaikan, berarti sudah 4 sifat wajib yang harus. Kebalikan dari sifat wajib rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki rasul. Berarti ada 4 juga. Yang pertama, ada kizib atau bohong. Bohong, kizib. Kedua, khianat atau berkhianat. Balada atau bodoh. Bodoh, balada. Kitman atau menyembunyikan. Jadi anakku tadi lihat bahwa sifat wajib bagi rasul itu ada berapa? 4. Bisa sebutkan? Yang pertama adalah Sidik. kedua, ketiga, yang keempat. Ada yang bisa sebutkan apa itu sidik? Jujur antara perbuatan dan perkataan harus sama. Tidak boleh ada misalnya anak-anakku sekalian beda ucapan dan perbuatan, itu tidak boleh. Berarti kita harus meneladani sifat wajib bagi rasul. Yang pertama adalah sidik. Sebelum kita melangkah jauh untuk merefresh otak kalian, untuk lebih bersemangat, saya ingin memberi ice breaking kepada anakku sekalian. Oke, ice breakingnya itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siapa kita? Anak Indonesia hebat. Apa kebiasaan kita? Bangun pagi, semangat kita semakin tinggi. Beribadah, bersyukur pada Ilahi. 7 kebiasaan ku lalui. Iya, terima kasih semuanya. Untuk lebih bersemangat lagi mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Nah, anakku setelah melihat tadi video penampilan yang tidak di atas, ada beberapa yang didapatkan, yaitu adalah anak-anakku sudah bisa mengetahui sifat wajib bagi rasul, sudah mengenal sifat wajib bagi rasul, dan sudah bisa membedakan yang mana sifat wajib dan sifat mustahil. Mustahil artinya itu sifat yang tidak mungkin ada pada rasul. Rasul memiliki sifat mulia yang wajib kita teladani. Wajib kita contohi. Apa tadi? Jujur, menyampaikan, terpercaya, cerdas. Itu semuanya sifat yang wajib kita sampaikan. Selanjutnya adalah saya ingin memberikan tugas pada anak sekalian adalah membuat poster. Sebentar, anakku membuat sebuah proyeknya itu sudah membuat poster tentang keteladanan daripada sifat-sifat rasul. Apa itu modelnya?
Saya akan bagikan kepada anakku sekalian. Saya ingin membentuk kelompok dan kita rancang suatu poster yang dapat kita lakukan di Chromebook masing-masing. Oke, perhatikan anakku sekalian. Saya ingin membagi kelompok. Perhatikan di atas, saya ingin membagi kelompok dan anakku sendiri yang menentukan dia di kelompok mana. Jadi pertama, ini kelompok amanah. Ini kelompok tabligh. Ini kelompok sidik. Ini kelompok fatana. Coba. Berarti Rizkal dia di kelompok sidik. Cari di mana kelompok sidik. Tentukan kelompok tabligh. Mau di mana? Tunjuk coba. Oke. Tabligh. Silakan. Silakan buka kotak, pilih sendiri. Oke, lihat pilih mana. Oke, gabung di gosok amanah. Saya ingin memberikan contoh. Ini adalah contoh poster yang bisa kita tiru, kita modifikasi, bisa kita juga cari di Google. Jadi anakku buka sebentar karena beberapa hari mau diajari, sering lagi buka, sering pakai Chromebook, buka pakai laptop, cari di Google poster keteladanan terhadap sifat-sifat dari Rasul. Ini ada petunjuknya, saya akan bagikan masing-masing ke meja kalian, ada petunjuknya. Oke, perhatikan anak-anak sekalian. Di atas salah satu contoh hasil karya bisa kita lihat ini tentang jujur. Jujur itu hebat, dipercaya orang lain. Kejujuran membangun reputasi yang baik dan membuat orang yang percaya. Ini adalah kata-kata yang menarik orang untuk melihat. Jadi adalah poster salah satu keteladanan daripada sifat wajib rasul. Sekarang anak-anak sekalian, karena sudah terbuka semua di depannya Chromebook, sudah buka Canva, silakan berkreasi sesuai imajinasi kalian, sesuai dengan kelompok tadi ada fatana, sidik, yang lain sebagainya. Buatlah sesuatu yang menarik agar orang lain bisa tertarik untuk membacanya. Sekarang dimulai, saya akan berkarya. Sebentar setelah selesai, perhatikan, setelah selesai karyanya, anak-anakku bisa langsung kirim di laptop saya dan saya langsung print hasilnya untuk kita sama-sama presentasikan hasilnya. Dan hasilnya sebentar langsung ditautkan di saya di Chromebook, langsung ada di laptop saya langsung print dan saya akan bagikan kepada anak-anak hasil karya anakku dari 4 kelompok ini dan dipresentasikan di atas apapun hasil yang kita kreasikan hari ini. Oke, sekarang dimulai kerja. Kerjasama kita semua cari ide-ide yang bagus, yang menarik, yang bisa menarik perhatian agar orang lain bisa melihat hasil karya kita. Nantinya hasil karya ini dapat kita pajang setelah saya nilai. Silakan berkreasi apapun yang menjadi imajinasi kalian. Silakan dituangkan. Sambil saya mengamati dan menilai hasil karya kalian, yang mana yang memiliki nilai yang baik, yang kreatif, yang ulet, yang tekun dengan tugas masing-masing sesuai pedoman yang telah saya berikan tadi. Ini kelompoknya fatana. Saya mau lihat. Ya bagus. Silakan berkreasi. Oke, apapun bisa diedit, bisa ditambahkan, bisa dikasih bunga-bunga dan segalanya. Oke. Kalau ini kelompok dari amanah. Oke, baik. Ya, buatlah yang semenarik mungkin agar orang lain bisa menjadi
tertarik untuk melihat dan membaca hasil karya kalian. Selanjutnya adalah fatona. Kelebihan orang yang berilmu dan ahli ibadah adalah seperti keutamaan orang yang paling rendah dan antara kalian. Sungguh menarik kata-katanya. Bagus, anak-anak sangat kreatif. Dan terakhir tadi adalah tabligh, menyampaikan kebenaran. Rasulullah mempunyai sifat tabligh, selalu menyampaikan kebenaran dengan lembut dan penuh rasa kasih sayang. Jadi ini adalah hasil anakku sekalian. Saya akan bagi ke kelompok masing-masing. Ini hasil karya. Ini hasil karya. Dan ini hasil karya. Sebentar masing-masing kelompok untuk naik mempresentasikan membaca hasil dari. Oke, perhatikan anakku sekalian. Di atas telah naik kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil karya dari pembuatan poster tentang keteladanan daripada sifat Rasul. Silakan kelompok 4. Tabligh menyampaikan kebenaran. Iya, menyampaikan kebenaran, sangat menarik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kita lihat penampil dari kelompok 2. Apa yang mereka rancang? Apakah ini lebih menarik dari kelompok 3? Perhatikan baik-baik anak-anakku sekalian. Kita saksikan bersama presentasi dari kelompok 2. Silakan. Apa kira-kira? Orang yang punya sifat amanah, rezekinya berkah. Masya Allah, luar biasa. Ternyata orang yang mempunyai sifat amanah, rezekinya berkah. Marilah kita es breaking dengan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Oke, 1, 2, 3. Ini materinya tentang apa yang dipelajari tadi. Jadi saya mau mengukur bagaimana pengetahuan anakku sekalian tentang materi yang telah saya sampaikan tadi. Seperti ini. Ini menjodohkan. Jadi anak-anakku sekalian bisa menjodohkan materi-materi yang telah saya siapkan dalam LKPD ini. Saya akan bagikan ya. Silakan dikerja masing-masing. Ini mengukur sejauh mana pengetahuan anakku tentang materi yang telah saya sampaikan. Silakan dikumpul yang telah selesai. Oke, terima kasih. Sebentar saya akan nilai siapa yang paling kreatif, siapa yang paling benar. Oke anak-anakku sekalian, sekarang perhatikan. Setelah kita pelajari tadi, kita telah asesmen, maka sampailah kita di penghujung pelajaran kita. Namun sebelumnya saya ingin merefleksi tentang sejauh mana pemahaman anak-anakku sekalian tentang materi yang telah dipelajari. Anak-anakku sekalian, hari ini setelah kita pelajari, apa ada yang mau bertanya? Silakan tentang materi tadi. Oke, satu orang. Apa pertanyaannya? Coba. Sangat menarik sekali. Mengapa kita harus jujur? Apa kira-kira jawabannya anakku? Ada yang tahu? Mengapa kita harus jujur? Mengapa dalam keseharian kita harus bersikap jujur? Nah, ini salah satu keteladanan kita terhadap Rasul Allah. Ini sangat menarik sekali apa yang ditanyakan oleh teman kita. Mengapa kita harus jujur? Apa kira-kira? Jawabannya adalah apa?
Mengapa kita harus jujur? Bahwa jujur adalah sesuatu yang sangat penting dan baik dalam kehidupan kita. Sangat menarik. Kenapa? Kalau kita tidak jujur, maka pertama kita mendapatkan dosa. Kedua, kita tidak mendapatkan kepercayaan lagi kepada teman kita. Kedua, ketiga, kita jauh dari keteladanan sifat daripada rasul-rasul Allah. Itu sangat menarik apa tadi yang telah dipertanyakan oleh anak-anakku sekalian, mengapa kita harus jujur. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, perlu saya jelaskan di sini bahwa pelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat Rasul Allah dan keteladanan yang mesti kita ambil, kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, bahwa dimanapun kita berada, berbuatlah jujur. Oke? Terhadap materi tadi telah dipelajari bahwa sifat wajib itu ada 4. Yang pertama adalah sidik jujur, tablik menyampaikan, amanah terpercaya, dan fatana cerdas. Kemudian sebaliknya atas sifat mustahil itu yaitu kisip dusta, hikmah menyembunyikan, khianat berkhianat, dan balada atau bohong. Kita semua harus cerdas. Makanya anak sekalian, sudah tepatlah ketika kita berada di tempat ini menimba ilmu bahwa kita semua berada di jalan yang benar untuk mendapatkan apa? Ilmu supaya kita tidak tergolong dalam sifat keteladanan Rasul kita yang mustahil, yang balada, bodoh. Ini sudah sangat menarik apa yang dapat kepada ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup pelajaran, saya ingin ice breaking dulu tentang pelajaran kita hari ini. Ya, kita akan ambil dari pelajaran kita hari ini. Ice breakingnya adalah apa? Tepuk sifat Rasul. Oke, mulai 1, 2, 3. Tepuk sifat wajib Rasul. Tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Itu adalah penyemangat bagi kita semua, sekaligus pelajaran bagi kita semua bahwa sifat wajib bagi Rasul wajib kita teladani dan sifat mustahil wajib kita hindari. Oke, anakku sekalian, setelah kita pelajari hari ini, ada sedikit pesan moral yang Bapak Guru ingin titipkan kepada anakku sekalian di akhir pelajaran kita, bahwa ketika nanti pulang, maka perbuatlah baiklah kepada semua orang di sekitar kita. Di rumah kita ada orang tua kita, di jalan ada teman kita, dimanapun kita berada, kita mesti berbuat baik. Kita tidak mesti melihat orangnya, tapi siapapun itu kita harus berbuat baik. Ini adalah satu keteladanan yang mendapat kita yang telah kita pelajari. Yang kemudian yang kedua adalah menyampaikan apapun kita pelajari, apapun kita dapatkan, baik itu pahit maupun manis, maka tetap kita wajib kita sampaikan. Apapun itu, kita tidak bisa, tidak boleh bohong. Dan selanjutnya adalah amanah, terpercaya bahwa semua yang diamanatkan kepada kita wajib kita amanah. Artinya kita dapat dipercaya terhadap segala sesuatu yang diamanatkan kepada kita. Ini adalah keteladanan dan menjadi pesan penting bagi kita semua. Selanjutnya adalah fatana cerdas. Anakku sekalian, sudah tepat berada di tempat ini, kita semua harus cerdas. Olehnya itu, mari kita sama-sama belajar di rumah, belajar di sekolah. Begitu sampai di rumah, buka semua pelajaran, pelajari apa yang telah disampaikan, telah diterima dalam keseharian kita di kelas. Olehnya itu, anak-anakku sekalian, sangat-sangat wajiblah kita terhadap segala sesuatu yang baik untuk jadikan pelajaran bagi kita semua.
kita telah berada pada penghujung acara. Sebelum kami tutup, saya ingin mempersilakan pada anakku memimpin baca doa sambil kita baca doa akhir. Gunanya apa? Agar semua kegiatan kita pada hari ini, pelajaran kita yang kita terima bernilai ibadah dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan ketua kelas. Baca doa ayat pertama. Bersama kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anakku. Oke, sampai sini kegiatan kita pada hari ini.